Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita tuan muda klan terkuat yang terlahir lemah hingga menjadi mangsa dari perebutan kekuasaan tahta pewaris dari sang Lord klan Ragnar. Saat semuanya berakhir dengan kematiannya, dia tiba-tiba saja kembali regresi dengan karakter yang sepenuhnya berubah menjadi kejam dan dingin ditambah kecerdasan level tinggi sehingga dia memulai pembalasan dendamnya. Pada part 1 diakhiri dengan Theo yang telah menyelesaikan beberapa tantangan dari sistem dan mendapatkan kemampuan baru yang tak pernah diperoleh di kehidupan sebelumnya. Kali ini dia kembali mendapatkan tantangan dari sistem untuk menghilangkan julukannya sebagai si dungu dari klan Ragnar. Saat sedang berlatih, salah satu dari 4 generasi terbaik era ini datang untuk melawannya dan pertarungan pun pecah. Hanya saja pertarungan itu harus berakhir dengan satu serangan akibat bentrokan pedang. Salah satu dari pedang mereka telah hancur, menandakan duel telah selesai. Para murid yang sudah dihajar oleh Theo sebelumnya hanya bisa tercengang menyaksikan bentrokan tersebut. Siapa sangka pedang yang digunakan oleh Theo dipatahkan oleh pedang milik Remington. Walau pedang itu tak menggores tubuhnya, tapi klan Ragnar merupakan pendekar pedang dan senjata yang patah adalah kekalahan. Sabil tak menyangka jika tuannya telah dikalahkan dan orang di belakangnya menganggap hal itu sudah sewajarnya. Meski Theo sudah berkembang, tapi akan mustahil baginya mengalahkan 4 binatang pemburu yang dianggap terkuat di generasi ini. Walau telah mendengar ucapan rekannya, tapi Sabil tak dapat menerimanya karena tuannya baru serius setelah sekian lama dianggap sebagai si dungu dari klan Ragnar. Di saat yang sama mereka berdua dikejutkan akan apa yang dikatakan oleh Remington. Siapa sangka dia telah mengakui kalah dan berterima kasih atas pertarungan singkat ini. Sejak awal pedang yang digunakan Theo sudah terkikis akibat pertarungan sebelumnya, ditambah dirinya sudah kelelahan. Theo tersenyum mendengar jiwa kesatria Remington yang hebat, tapi dalam medan tempur tak ada alasan untuk tidak memusnahkan musuh meski pedangnya rusak sejak awal. Pertemuan itu pun diakhiri dengan Remington yang berharap mereka bisa bertarung kembali dengan kondisi terbaiknya, dan Theo pun mengharapkan hal yang sama. Para murid lainnya sangat kagum karena kekuatan Theo bahkan telah diakui oleh salah satu dari binatang pemburu. Hal ini membuat persentase dari tantangan sistem meningkat hingga 35%. Evelyn dapat melihat 2 sosok kesatria yang suatu hari pastinya memiliki nama besar seantero benua. Theo mengakui dirinya telah jauh berkembang, tapi untuk saat ini mengalahkan salah satu dari generasi terbaik era ini akan berat untuknya. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda saat pedang mereka berdua saling bertabrakan. Tapi Theo yakin dirinya akan segera melebihinya hingga tak terkalahkan meskipun harus menghadapi musuh apapun. Walau pertarungan ini berakhir dengan kekalahannya, tapi Theo telah berhasil meningkatkan tantangan dari sistem sekaligus meningkatkan reputasinya di antara para murid. Saat ini dia hanya perlu menyelesaikan tantangan dari sistem untuk bertambah kuat. Lalu Remington mengungkapkan jika dirinya tidak hanya datang untuk bertarung, tapi dia datang untuk memberikan sebuah undangan untuknya. Theo sangat mengetahui undangan itu, bahkan disebut sebagai undangan kasta naga, di mana para orang-orang yang mengisi grup sosial itu adalah mereka yang terpilih dengan kasta tertinggi. Sabil makin mengagumi tuannya, karena di hari sebelumnya dia hanyalah si dungu Ragnar, tapi sekarang mendapatkan undangan tersebut. Dia tak menyangka dirinya akan diundang dalam acara kasta tertinggi seperti ini, dan hal ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan pelajaran kepada para murid angkuh. Lalu Theo menanyakan apakah dia benar-benar bisa bergabung dalam grup terkenal ini. Remington pun memberitahu jika Theo sudah jauh memenuhi syarat untuk bergabung dan grup itu tidak seserius yang dipikirkan semua orang.
Grup tersebut hanyalah acara sederhana para murid yang ingin merayakan upacara hari kebangkitan sebelum dilaksanakan, dan ucapan itu membuat kedua murid di belakangnya bersedih karena mereka terlalu rendah untuk mendapatkan kesempatan bergabung. Meskipun Theo tidak mengetahui alasan Remington mengundangnya, tapi tempat perkumpulan itu diadakan di sekitaran kediaman Action. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang memandang rendah dirinya, dan tempat tersebut sangat sempurna untuk melanjutkan tantangan dari sistem. Tak hanya itu, dia juga berkesempatan untuk mengintai pergerakan Action dan Istana Camellia. Maka dari itu dia tak punya pilihan untuk menolak ajakan berharga ini. Saat menerimanya, siapa sangka poinnya kembali naik 1%. Hal itu disebabkan kekaguman orang-orang yang melihatnya, termasuk Remington sendiri. Walau semua orang tampak gembira, tapi firasat Evelyn mengatakan sesuatu hal yang tak terduga akan terjadi. Keesokan harinya di Istana Rose, di mana Cecilia sangat bersemangat sambil memanggil putra tercintanya. Kedatangan ibunya membuat Theo cukup terkejut karena tampak tidak seperti biasanya. Siapa sangka Cecilia telah mempersiapkan beberapa hadiah kecil untuk putranya. Dia telah mendengar jika Theo mendapatkan undangan untuk menghadiri grup terkenal, menunjukkan dia juga sudah dapat dikatakan murid terbaik. Maka dari itu putranya harus tampil dengan sangat sempurna. Karena semua orang akan memperhatikan penampilannya baik dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Dia yakin jika putranya pasti memiliki etika yang sangat baik. Tapi dia juga harus tampil secara sempurna sebagai anak dari klan Ragnar. Jika berkaitan soal penampilan, maka Cecilia memiliki selera yang pastinya disukai semua orang. Di kehidupan masa lalunya, Theo sudah terbiasa dipanggil anak haram dari selir rakyat jelata. Hal itu membuat ibunya merasa bersalah karena memberi julukan mengerikan kepada anaknya meskipun bukanlah salahnya. Theo yakin jika ibunya pasti sangat kesulitan memiliki anak yang tak berbakat, dan dia terus tersenyum untuk menyembunyikan kesedihannya. Lalu Cecilia tiba-tiba saja merasa terharu dan menangis di pundak putranya. Dia percaya jika putranya pasti bisa melewati semuanya dengan pencapaian yang memuaskan. Theo pun memeluk ibunya dengan hangat sambil meyakinkannya jika semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Meski ibunya memintanya bersikap baik dengan menghindari pertengkaran, tapi yang ada di otak Theo hanyalah menghancurkan grup itu. 2 minggu kemudian, di mana perjamuan murid kasta tinggi sebentar lagi dilangsungkan. Sebagai orang yang memberikan undangan kepada Theo, maka Remington datang untuk menjemputnya. Saat melihat Theo, dia cukup terkejut akan penampilannya. Siapa sangka Theo berjalan dengan penampilan yang sangat cocok dengannya, bahkan membuat para pelayannya takjub. Dia berjalan dengan senyuman, tapi di dalam hatinya dipenuhi kebencian untuk menghancurkan pesta yang didatanginya. Remington merasa melihat orang berbeda dari 2 minggu yang lalu. Theo tak membantah anggapan Remington karena 2 minggu ini dia sudah berlatih keras hingga tinggi serta ototnya bertambah. Remington telah mendengar jika pesta ini adalah perjamuan formal pertamanya. Dia meminta Theo tidak khawatir karena semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Hanya saja Action terkadang sedikit bandel, dan dialah yang sebenarnya mengundangnya karena ingin menemui Theo. Jadi dia berharap Theo bisa memakluminya dan tidak terpancing pada sikap buruk Action. Seketika Theo tersenyum karena semuanya berjalan dengan mulus dengan musuh yang sudah menantikan kedatangannya. Maka dari itu dia akan memberikan pertunjukan yang menarik hingga membuat semua yang ada dalam perjamuan tunduk tak berdaya. Sementara itu Action terus tertawa hanya dengan memikirkan si dungu dari Ragnar yang tiba-tiba mendapatkan perhatian, dan dia tak sabar menjadikannya sebagai mainan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya mereka telah sampai. Siapa sangka perjamuan itu berada di dalam sekitaran Istana Camellia, dan hal itu makin membuatnya murka.
Semua itu disebabkan sosok yang ada di belakang Randon berasal dari tempat ini untuk mengganggu perkembangannya sekaligus menghancurkan Istana Ross. Saat berada dalam halaman, Remington memberitahu jika dia telah mendengar kabar akan action yang akan keluar secara pribadi untuk menyambutnya. Tapi Theo dapat menduga alasan action yang melakukan hal itu karena saat keturunan Ragnar seperti dirinya menarik perhatian, maka dia harus memberinya pelajaran agar tak memikirkan untuk bersaing dalam ahli waris dalam kekuasaan sebagai kepala klan selanjutnya. Hanya saja Theo tidak datang sebagai si dungu dan dia akan menunjukkan arti dari keganasan sesungguhnya. Beberapa saat kemudian Theo melihat sesuatu yang tak asing, di mana sebuah kamar memancarkan cahaya biru seperti yang selalu dilihatnya saat sistem muncul. Dia cukup penasaran apakah ada tantangan dalam Istana Camellia dan di saat yang sama Remington berlari ke arahnya untuk menolongnya. Namun dia telah terlambat dan tepung yang dilemparkan meledak dalam jangkauan yang cukup luas. Theo meminta temannya tidak khawatir karena dia tidak apa-apa dan tindakan ini membuat Remington cukup kesal. Jika hal ini terjadi di kehidupan sebelumnya, maka Theo yakin dirinya pasti takkan bisa menghindarinya. Awalnya dia mengira hal ini juga adalah ulah Remington, tapi berkat kemampuan observasinya maka semuanya tampak jelas. Meski sudah menduga adanya sambutan yang hangat, tapi tetap saja terlalu dini padahal dia belum memasuki ruang pesta. Pelakunya adalah para murid yang akan mengisi tersebut menunjukkan jika Theo tidaklah diterima di sana. Remington pun berteriak dengan mempertanyakan siapa yang berani melakukan hal tidak sopan seperti ini. Lalu action muncul karena semua orang takkan bisa mengatasi Remington kecuali dirinya sendiri. Dia juga meminta Remington tidak terlalu terbawa suasana karena perlakuan ini hanyalah sambutan hangat. Berdasarkan observasinya, Theo menemukan jika action sangat senang karena merasa menemukan mainan baru. Lalu action dikejutkan akan ucapan Theo yang malah membalaskan perlakuan ini dengan keramahan bahkan mengucapkan terima kasih pada semua orang. Dia bahkan tersenyum riang dan tak sabar menantikan kejutan lainnya dalam pesta. Untuk sejenak action hanya terdiam disebabkan Theo seakan berubah menjadi orang berbeda. Lalu dia semakin kegirangan karena Theo benar-benar bocah yang menyenangkan. Sementara itu dalam pesta semua orang mulai berbisik-bisik satu sama lain, di mana mereka mempertanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh action dengan mengundang Theo meskipun dia berada dari garis keturunan langsung. Tapi julukannya sebagai si dungu yang tak terbantahkan membuat kedatangannya sudah seperti mengotori pesta suci ini. Di sela itu Remington meminta maaf karena biasanya para murid tidak bersikap kasar seperti ini, tapi Theo malah mengatakan jika dia mulai menikmati semuanya. Ucapan itu tentu saja membuat Remington bingung, tapi bagi Theo semakin mereka menjelekkannya maka saat membalikkan keadaan maka poinnya yang diterimanya pasti lebih banyak. Dia juga dapat melihat cahaya biru di sebuah ruangan, tapi Theo tak memiliki alasan yang cukup untuk mendekatinya agar terlihat natural. Beberapa saat kemudian action datang sambil menanyakan kepada semua orang apakah pestanya menyenangkan. Dia juga meminta maaf atas perlakuan murid lain yang menjatuhkan tepung untuk menyambutnya. Kemudian Theo mengucapkan terima kasihnya karena telah diundang ke dalam pesta elit ini. Karena Theo belum menjawab jika dia memaafkannya, maka action segera merangkulnya dan kembali bertanya. Hal itu membuat Remington cukup panik dengan mencoba meminta action berhenti bersikap seperti ini. Namun Theo malah mengatakan hal yang tak terduga di mana dia hanya mengingat sapaan, jadi buat apa action meminta maaf. Untuk kesekian kalinya action dibuat terkejut akan perubahan Theo yang seakan tak mengenalnya lagi. Dia pun tertawa karena tak menyangka jika Theo memiliki sifat yang sangat menyenangkan seperti ini. Maka dari itu dia makin menyukainya dan berharap mereka lebih dekat mulai dari sekarang.
Para murid yang melihat hal itu menganggap jika Theo pasti akan dipermainkan dengan sangat menyedihkan. Meski mereka berdua adalah keturunan langsung Ragnar, tapi keduanya memiliki level yang berbeda. Darah bangsawan dari keluarga Roivan tak dapat dibandingkan dengan darah dari ibu rakyat jelata seperti Ibu Theo. Namun mereka juga penasaran kenapa Remington mencoba akrab dengan anak haram itu. Mereka merasa rumor tentang Remington yang juga merupakan anak haram benar adanya sehingga berteman dengannya. Ucapan itu membuat Remington sangat kesal, tapi dia tak dapat berbuat apapun. Walau dia adalah salah satu yang terbaik dari generasi ini, tapi klannya tidaklah sebanding dengan bangsawan yang ada di tempat ini. Jika dia terpancing, maka situasinya akan menjadi lebih rumit, bahkan merugikan klannya. Seketika Theo menatap tajam karena dia akan memulai terornya kepada para bangsawan angkuh di pesta ini. Maka dari itu dia berharap Akshen menunggunya karena dia juga harus menyapa teman-teman barunya yang lain. Dia pun mengambil sebuah minuman dan tampak menawarinya kepada bangsawan yang sudah tidak sopan padanya, bahkan orang itu bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Seketika Theo melancarkan serangannya tepat pada kepala orang itu, tanpa peringatan. Tindakan itu membuat Akshen dan Remington tercengang saking terkejutnya. Atmosfer dalam pesta seketika berubah dengan sosok Theo yang menyeramkan. Murid ini hanya merintih kesakitan diiringi rasa bingung akan yang terjadi. Dia pun bangkit dan akan memberi pelajaran kepada bocah lemah seperti Theo. Hanya saja Theo segera menyambut omongannya dengan sebuah tendangan. Dia sangat kesal karena bocah bangsawan rendahan di depannya tidaklah mengetahui posisinya. Theo hanya ingin mengajarinya bagaimana caranya menyapa seseorang. Semua murid kebingungan dan mulai mempertanyakan apakah Theo benar-benar adalah si dungu yang dirumorkan. Anggapan itu membuat peningkatan poinnya hingga mencapai 43%. Remington telah melihat jika Theo sudah direndahkan tapi dia tetap diam dan sekarang malah tiba-tiba melawan. Maka dari itu Remington berpikiran jika Theo melakukan hal ini demi dirinya yang baru saja dihina. Lalu Theo kembali menunjukkan sifat kejamnya dengan ingin mengambil salah satu lengan murid itu. Orang ini pun meminta maaf sambil meminta tuan muda Theo untuk menghentikannya. Tapi Theo bukanlah tipe orang yang akan memaafkan musuhnya dengan mudah. Suara tulang yang dipatahkan membuat semua orang terdiam sejenak. Bahkan Akshen dan Remington hanya mengamati hal yang tak pernah mereka duga. Saat murid ini pingsan disebabkan rasa sakit yang dialaminya, maka poin untuk menghilangkan julukan Theo sebagai keturunan dungu mencapai 59%. Kemudian Theo dengan perkasa menanyakan apakah ada lagi murid yang tak tahu diri ingin menyapanya. Tekanan yang diberikan membuat poinnya meningkat hingga 66%. Dalam waktu singkat para murid menghunuskan pedangnya karena tak dapat menerima penghinaan ini. Pedang mereka tepat berada di leher Theo seakan dia sudah terjebak. Namun semuanya sudah direncanakan oleh Theo dan ancaman ini adalah yang paling diinginkannya. Murid ini adalah tuan muda dari klan Hanafi dan Theo akan menjadikannya alasan agar dia bisa memberikan pelajaran kepada semua murid lainnya. Theo tak menyangka jika salah satu dari 6 klan yang mendukung klan Ragnar berani menghinanya, maka dari itu dia harus memberinya pelajaran. Situasi tak terduga ini membuat para bangsawan yang selalu meremehkannya bergerak sendiri secara instan karena tak dapat menahan diri saat orang yang dianggapnya sampah menantang mereka. Lalu Theo mempertanyakan apakah para tuan muda ke-6 klan lainnya membela orang yang menghinanya, bahkan berani menuntut kematiannya dengan meletakkan pedang di lehernya. Para pengikut yang melayani tuannya tidak seharusnya bersikap lancang seperti ini, dan Theo akan menunjukkan konsekuensinya. Seketika Theo mengubah atmosfer di sekitarnya dengan tekanan nafsu membunuh yang sangat pekat dan mengerikan. Orang-orang ini mulai mempertanyakan apakah bocah di hadapannya adalah si dungu yang dirumorkan.
Mereka bahkan mulai ketakutan dengan memikirkan segala kondisi. Meski Theo selama ini tidak mencolok dan dirumorkan tak berguna, tapi dia tetaplah memiliki hak waris tahta sebagai keturunan langsung klan Ragnar. Sang Lord klan Ragnar adalah penguasa bagian utara dan dia memerintah 6 klan besar dalam naungannya. Jika mendeklarasikan kematian maupun perang kepada keturunan langsungnya, maka kematian takkan terhindarkan. Yang lebih buruk lagi adalah kondisi di mana klannya akan dimusnahkan serta penghapusan seluruh anggota keluarga klan tersebut. Orang-orang ini mulai menyadari kebodohannya dengan menantang sang keturunan langsung Ragnar disebabkan terlalu meremehkannya. Saat mereka berniat meminta maaf, maka Theo mengatakan hal yang menakutkan dengan memerintahkan seseorang menghabisi mereka berempat. Dalam waktu singkat, kepala anak-anak dari 6 klan itu terpisah dari tubuhnya. Kedatangan Theo di tempat ini benar-benar telah membawa malapetaka serta mimpi buruk bagi mereka. Siapa sangka orang yang melakukan eksekusi itu adalah Evelyn yang selama ini mengikuti Theo secara diam-diam. Semua murid menjadi ketakutan diiringi penambahan poin yang diperoleh Theo. Walau semua sudah di luar kendali, tapi Akshen tidak dapat bertindak karena dia juga merupakan keturunan langsung Ragnar dan bertindak sama saja membela para penghina yang merendahkan klan Ragnar. Evelyn sangat penasaran sejak kapan tuan mudanya menyadari jika dia membuntutinya. Karena Theo suka mengejutkan semua orang, maka dia takkan mengatakannya. Walau tak tahu alasan kenapa Evelyn mengikutinya, tapi kedatangannya akan sangat membantu sekaligus menunjukkan otoritasnya sebagai tuan muda klan Ragnar dengan menjinakkan salah satu mantan kesatria terbaik seperti Evelyn. Berdasarkan hukum klan, saat orang-orang menunjukkan ketidaksopanannya kepada calon penerus sang lord, maka eksekusi langsung diperbolehkan. Karena mereka hanyalah anak-anak yang belum melalui upacara kebangkitan, maka Theo akan mengampuni nyawa mereka dan harus meninggalkan salah satu tangannya di tempat ini.